Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retnati Astuti, saya mahasiswa STI Widya Yogyakarta, jurusan akuntansi dengan NIM 188216802. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi akuntansi secara sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena kali ini kita hanya akan menggunakan Google Sheet. Jadi pastikan dulu kalau kita harus punya akun di Google. Kenapa kita harus pakai Google Sheet? Karena dengan Google Sheet kita tidak perlu file kita akan hilang atau rusak. Karena itu akan otomatis selalu tersimpan di dalam akun Google kita. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Bas selaku dosen pengampu mata kuliah komputerisasi akuntansi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan aplikasi akuntansi secara sederhana ini. Tentunya aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kami, baik itu di kantor ataupun di tempat lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai untuk membuat aplikasinya. Kita lanjutkan. Pertama kita harus membuka akun Google kita. Nah, ini saya sudah masuk di akun Google saya ya. Selanjutnya kita masuk ke Google Spreadsheet ya. Nah, ini kita membuka blank. Nah, akun yang kosong. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba untuk mencari contoh soal yang akan kita coba untuk kita selesaikan dalam aplikasi ini. Di sini saya sudah punya sumber data yang berasal dari ini ya. Kita coba buka sumber datanya. Nah, ini dia contoh soal yang akan kita coba selesaikan dengan menggunakan aplikasi akuntansi kita. Ya, di sini. Nah, ini sudah ada pembahasannya. Di sini saya sudah membuat secara utuh, sudah selesai langkah-langkah yang diperlukan hingga laporan keuangan. Nah, hingga laporan keuangan. Jadi siklus akuntansinya sudah saya selesaikan dalam aplikasi ini. Nah, setelah kita membuka contoh soal yang perlu kita selesaikan, kita akan coba satu persatu. Kita mulai dari kita harus mengubah ini namanya ya, untitled spreadsheet di sini. Kita perlu merubahnya untuk memberikan nama file. Jadi ini kita buat s underscore nim 802 underscore Baik, ini sudah otomatis tersimpan di sini. Sudah tersimpan. Baik, sekarang kita buat nama akun dan nomor akun dari contoh soal
Yang ada ini ya, ini sudah contoh soalnya. Baik, kita coba untuk membuatnya. Dimulai dari kas, kemudian piutang, usaha, dan bahan habis pakai. Kita rapikan saja. Nomor akunnya jangan lupa. Untuk kas tentunya kita sudah tahu. Kas yaitu dimulai dengan kode 1 sebagai aset. Jadi kita mulai dengan kode 1. Piutang, kemudian bahan habis pakai juga aset lancar. Peralatan ini aset tetap, jadi kita gunakan 111. 01. Baik, nama akun sudah jadi. Kita kasih warna biar cantik. Kita kasih warna hijau aja. Oh ya, untuk nama sheet kita rubah di sini. Karena di sini kita menuliskan nama akun, jadi kita rename, kita rubah. Kita namakan akun. Karena biar saja. Nah, oke. Ya. Nama akun sudah selesai, nomor akun sudah selesai dibuat. Sekarang bagaimana kita akan memasukkan transaksi-transaksi yang ada dalam aplikasi ini. Nah, di sini disebutkan bahwa usaha jasa guide pariwisata Minabahari merupakan sebuah perusahaan atau sebuah usaha jasa yang baru dibuka pada bulan September 2011. Jadi, untuk saat ini perusahaan atau usaha jasa Minabahari belum mempunyai saldo awal perusahaan. Tetapi, meskipun belum mempunyai saldo awal perusahaan, kita tetap harus membuat tempat atau template-nya untuk saldo awal. Karena nantinya saldo awal akan digunakan untuk laporan bulan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat saldo awal. Meskipun kosong, jadi kita tetap harus membuatnya. Oke, kita tambah sheet-nya di sini ya. Ini di sheet 2. Kita rename lagi. Oke, kita kasih nama saldo awal. Nah, oke. Sebaiknya untuk penamaan itu jangan dikasih spasi sehingga akan memudahkan kita untuk rumus-rumus selanjutnya. Oke, untuk saldo awal kita akan coba membuatnya. Baik. Nah, di sini saya sudah membuat secara utuh laporan keuangannya. Nah, ini sudah jadi utuh dari mulai akun sampai laporan keuangannya, semuanya sudah jadi. Nah, baik.
Untuk saldo awal, kita copy aja ininya ya. Untuk kita copy ke sini. Nah, oke, kita kasih warna hijau. Oh, hijau ini ya. Nah, ini kita kasih warna yellow. Nah, oke. Untuk tanggal, saya akan menggunakan rumus yaitu query. Baik, untuk nama akun, kita hanya perlu mengambil dari sini, dari sheet akun. Bagaimana caranya? Kita cukup ini ngeblok dari nama akun sampai, nah, ini klik kanan, lalu kita ubah nama ringnya, define the name range, kita rubah di sini, kita ubah dengan nama akun, dan terusan. Oke, kita coba masukkan di sini. Caranya, klik kanan, kemudian kita validasi datanya. Kita validasi data di sini, ya. Kita buat akun. Nah, sudah keluar. Nah, kita tinggal pilih kas atau piutang. Tapi kok nomor akunnya belum keluar ya? Gimana cara mengeluarkan nomor akunnya? Baik, kita buat dulu nomor akun. Untuk mengeluarkan nomor akunnya kita blok dari ini, dari A ya. Dari kolom A semuanya ya. Tadi kan cuma kolom nama akun aja. Sekarang kolom nama akun dan nomor akun kita blok semuanya. Klik kanan. Kita rubah namanya, kita tetapkan rentangnya. Di sini tetapkan rentang, kita buat nama nomor akun. Oke, dan oke, sudah jadi. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Jadi nomor akunnya bisa keluar. Kita bisa pakai fungsi if, fungsi jika, yaitu kita gunakan if kurung buka ya, jika C6 nama akun sama dengan tanda petik ya, petik, tanda petik, lagi kosong, kurung buka, VLOOKUP, 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 kita lookup ke C6, kemudian kita ambil rentangnya tadi ya, nomor akun, akun di sini. Oke. Ngomong.
Nah, muncul nih nomor akun. Kemudian kolom kedua, kita membutuhkan kolom kedua, B, kolom B, titik koma ya, kolom tutupnya berapa ada? 1, 2, 3. Kita coba, keluar enggak? Oh, error. Kenapa? Ada yang salah. Oh, ini dia titik koma. Oh, masih salah. Apa ya? Jika C6 Oke, sudah keluar. Ya, begini. Nah, ini tinggal kita copy saja bawah ya. Nah, kita copy aja. Nah, di sini kas. Oke, keluar 101. Bintang. Nah, sudah jadi. Ini jika ada saldo awal, maka kita akan mengisi di sini, mengisi di sheet saldo awal ini sejumlah saldo awal yang ada di perusahaan. Tetapi karena pada contoh soal kita kali ini tidak ada, maka kita akan melewatinya. Jadi untuk saat ini kita kosongkan. Kita del aja. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita entry saldo awal jika ada, maka kita akan memasukkan semua transaksi yang ada melalui buku jurnal. Selanjutnya, kita akan menambahkan sheet lagi. Kita rename lagi. Kita rename. Nah, kita buat itu akunnya namanya jurnal. Oke. Kita copy aja ya, copy-nya ya. Jurnal. Oke, kita copy. Jurnal umum ya. Karena nanti ada jurnal penyesuaian, jadi kita bedakan di sini ya, jurnal umum. Nah, sesuai dengan transaksi yang ada, kita bisa melihatnya di sini ya. Ini ada beberapa transaksi. Ini jurnal umum yang sudah dibuat secara manual. Dan kita akan coba mengentry ke aplikasi. Baik, kita entry satu persatu. Tanggal dan kita entry satu persatu. Nah, untuk mengeluarkan nama akun dan nomor akun, kita tidak perlu susah payah membuat rumus lagi. Kita cukup copy aja dari rumus saldo awal. Nah, ini kita copy karena sama ya fungsinya. Rumusnya juga sama untuk mengeluarkan nama akunnya. Ini kita copy aja ke bawah. Ini ya, kita copy aja. Mau sampai berapa? Misalnya sampai 35 mungkin. Nah, oke. Coba ini tinggal ditarik aja ke bawah. Sampai ya
Nah, selanjutnya kita coba entry jurnal umum pada usaha jasa Mina Bahari. Tanggal 1 September 2011. Kita lihat nomor buktinya JU1, Jurnal Umum 1. Ada yaitu kas peralatan model. Kas peralatan modal. Nah, entry nominalnya 20, 890, 34, 810. Kemudian di sini 700. Oke. Untuk kurensi kita menggunakan rupiah. Oh ya, ini formatnya masih format UK, jadi kita perlu mengganti ke format Indonesia. Oke, kita rubah dari sini spreadsheet setting. Ini masih United Kingdom. Ini kita ganti dengan Indonesia. Indonesia. Oke. Time zone-nya juga kita ganti. Oh ini. Oke. Kita pakai Jakarta. Kita save and delete. Nanti tampilannya sudah berubah ke dalam versi Indonesia ya. Nah, ini kurensinya juga sudah pakai rupiah. Oke, sekarang kita tinggal melanjutkan dulu. Oke, ini dulu ya. Kita ke rupiah. Sudah jadi rupiah ini. Selanjutnya, nah ini tanggal 1. Oke. Tanggal 1 sudah, tanggal 4 September 2011. Nomor bukti Jurnal Umum 2, peralatan pembelian peralatan kredit, yaitu peralatan pada utang usaha. Berapa nominalnya? 3.050.000. 3.050.000. Oke, tanggalnya kita entry juga. Selanjutnya tanggal 5 September. Ketahuinya, apakah ini sudah benar atau belum? Apakah jumlahnya sama atau tidak ya? Kita perlu menjumlahkan. Antara akun debit dan kredit. Kita rapikan dulu aja. Nih, dirapikan dulu. Jumlahnya berapa ya? Sama enggak? Sama enggak dengan dalam contoh soalnya jumlahnya 203.630.000. Benar enggak? Caranya mengecek gimana? Kita cek di sini. Kita di sini saldo, kemudian debit dan kredit. Nah, ini kita cukup pakai sum aja. Sama dengan sum penjumlahan biasa. Sum kurung buka di debit ya. Kita tarik ke bawah. Oke, kurung tutup. Enter. Kemudian yang kredit juga sama. Sum. Oke, kurung buka. Bagian kredit sekarang. Oke, kurung tutup. Enter.
Untuk menghindari kesalahan, kita bisa mengidentifikasi, yaitu dengan cara memberi warna pada bagian penjumlahan dari total jurnal. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi apabila ada jumlah nominal yang kurang yang belum dimasukkan, atau mungkin jumlah totalnya tidak sama. Jadi kita bisa mengidentifikasikan. Gimana caranya? Caranya ini, kita kursornya kita taruh di debit dulu ya. Oke. Lalu kita klik kanan. Selanjutnya kita buat, nah ini dia. Kita pakai conditional form di sini. Nah, kita format untuk angka di debit ini. Ini ya. Formula khususnya kita pakai formula khusus di sini, custom formula. Klik. Nah, value-nya gimana? Value-nya jika I6 tidak sama dengan seperti ini tandanya J6, maka formatting style-nya kita buat dia pakai warna merah yang terang. Oke, dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk bagian kredit. Oke, karena ini kita sudah masuk di conditional formatting, kita tinggal menambahkan aja add ya. It's not empty. Oke, ini kita isi ya, custom formula khususnya. Tadi kan I, kita pakai I yang di debit. Sekarang kita pakai J. Jika J6 tidak sama dengan I6, maka kita kasih warna merah. Oke, dan selesai. Kita tes, kita coba. Misalkan ini yang kredit belum kita masukkan, untuk modal belum kita masukkan. Kita deal. Keluar. Ini menandakan antara debit dan kredit tidak balance, tidak seimbang. Jadi warnanya berubah jadi merah. Nah, sekarang kalau kita kembalikan lagi, kita isi. Nah, sudah sama. Oke. Kita sudah membuat akun. Sudah jadi. Kita sudah membuat saldo awal, tetapi karena tidak ada kita lewati ya. Kemudian jurnal juga sudah selesai. Selanjutnya setelah jurnal, dalam akuntansi kita membuat buku besar. Nah, ini yang agak rumit menurut saya di sini di buku besarnya. Oke, kita menambahkan dulu sheet-nya. Kita ubah namanya ya, buku besar. Nah, oke, buku besar. Kita copy ini aja. C. Ctrl V. Nah, ini buku selanjutnya. Bagaimana cara menampilkan akun-akun yang ada di jurnal ini ke dalam masing-masing buku besar? Kan kalau buku besar kan mengelompok ya. Kalau jurnal kan jadi satu. Kalau buku besar biasanya kan mengelompok kas,
Samakah semuanya? Peralatan juga sama peralatan. Terus pendapatan juga jadi satu sama pendapatan. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Oke, untuk mengeluarkannya kita pakai rumus query. Enaknya kalau kita pakai query, begitu dia berubah, misalnya kita merubah di salah satu data yang diminta, misalnya di jurnal, sekali dia berubah sampai belakang pun dia juga akan berubah, semuanya ikut berubah. Misalnya kita menambahkan satu akun di depan sampai belakang juga ikut berubah. Enaknya gitu kalau kita pakai query. Jadi kita coba untuk memakai query. Oke, pelan-pelan ya kita coba dulu. Oke, di sini kita pakai rumus query, yaitu pengambilan data ya. Kita coba masukkan di sini. Sama dengan query. Kurung buka. Kita pakai tanda kurungan karena dalam buku besar tentunya itu berasal dari saldo awal dan juga jurnal. Nah, meskipun saldo awal tidak ada, tetap kita harus menjumlahkannya. Jadi, kita mengambil dua data dari sini. Karena kita mengambil dua data, kita menggunakan kurung kurawal. Saldo awal. Oke. Nah, dari kolom A. Oke. Oke, misalnya sampai sini. Nah, tapi ini untuk yang 12, ini kita sampai F saja. Kenapa hanya F saja? Karena kalau kita menulis F12, cukup hanya sampai row 12 aja yang data yang kita ambil. Tapi kalau kita menuliskan hanya F, semua sepanjang itu A6 sampai F, sampai ke bawah, itu kita ambil datanya. Selanjutnya, data yang kedua, kita ambil dari jurnal. Jurnal pun juga sama, kita ambilnya dari A6. Dari A ya, A6. Nah, A6 itu juga sama sampai F. Semua datanya kita ambil, kurung enter. Oh, kok tidak muncul? Seharusnya muncul. Nah, tapi di mana? Ternyata di sini. Dia ada di bawah. Bagaimana cara menaikkannya ke atas? Selain itu juga, kita tidak memerlukan nomor bukti di sini. Kita tidak memerlukan ini. Kolom B ini kita tidak perlu. Jadi kita perlu membuang, kita perlu membuang kolom B-nya. Kita geser. Gimana caranya? Kita geser sehingga yang isian dari kolom B ini tidak ada. Oke, kita lanjutkan rumusnya yang ada di sini. Nah, oke. Tanda petik, kita pakai select. Kolom 1. Yang kita butuhkan adalah kolom pertama. Kita butuh itu. Selanjutnya kolom kedua, apakah kita butuh? Tadi kita tidak butuh kolom kedua. Jadi kita butuhnya kolom 3. Selanjutnya kolom 4.
kolom 5 dan kolom 6, di mana kolom 1 is not null atau tidak kosong, atau kolom kedua is not null. Oke, kita tutup. Tidak. Oke. Oke. Ada yang salah dengan rumusnya? Oh, ini dia, ini spasi. Oke, sudah keluar semuanya. Jadi ini adalah data-data yang ada di saldo awal dan buku besar. Untuk buku besar, karena biasanya buku besar itu mengelompok, jadi ini di sini kita pakai filter aja. Kita pakai filter. Ini dia, create a filter. Nah, kita tinggal pilih apa, misalnya ini kita clear, kita ingin kas aja yang keluar. Oke, kita coba. Oke, nah sudah ada kasnya. Nah, kas sudah keluar. Kita coba lagi. Misalnya kita mau mengetahui peralatannya berapa. Oke, sudah masuk semuanya ya. Oke, clear. Kita keluarkan semuanya aja. Oke, karena kita sudah sampai di buku besar, selanjutnya kita akan membuat trial balance. Kita tambahkan lagi sheet-nya. Kita rename di sini trial balance. Kita copy aja code-nya ya. Aja ya. Trial balance, neraca saldo. Di sini kita akan mengeluarkan ini transaksi. Transaksi di sini adalah semua transaksi yang ada, yang kita ambil dari buku besar. Sama enggak? Balance enggak? Nah, untuk mengeluarkannya, bagaimana? Kita pakai ini aja. Nomor akun dan nama akun. Ini identik dengan yang ada di akun, sheet akun. Hanya saja dia terbalik di sini. Yang seharusnya di sheet akun, nama akun, di trial balance dia menjadi nomor akun. Nah, gimana cara membaliknya? Kita pakai query. Lagi-lagi kita pakai query. Oke. Kita pakai akun.
akun. Yang kita butuhkan adalah select kolom A menjadi B dan B menjadi A. B, maaf, besar B dan A. Kita tutup. Oh, ada yang salah lagi. Kita coba aja tangan dari sini. Di sini. Oke. Oh, sudah keluar. Tinggal kita rapikan aja. Di sini. Nah, sudah keluar untuk nama-nama akunnya, juga nomor akunnya. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan mengisi dari transaksi dan juga saldo? Ini diambil dari buku besar, ya. Kita menjumlahkan pakai sum if. Tapi sebelumnya kita akan buat ring dulu. Kita buat ring dulu untuk yang debit. Kita buat ringnya. Kita ubah buku besar debit. Begitupun juga yang kredit, kita kasih nama di sini. Kita rubah namanya buku besar kredit. Dan oke. Selain itu, kita juga membutuhkan untuk nama akunnya, sum if-nya untuk nama akunnya. Kalau nominalnya kita pakai sum, tapi untuk pengelompokan nama akunnya kita juga sama. Jadi kita buat rentang namanya, yaitu buku besar akun di sini. Oke. Sudah semuanya. Oke, sekarang kita coba memasukkan rumusnya di sini. Kita pakai sum if. Sum if buku besar akun keluar. Kemudian kita mengambil B7 nama. Oke. Selanjutnya ini dia buku besar debit. Nah, ini kita ganti aja. Besar debit. Tutup. Jadi enggak. Oke, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan untuk kredit.
Sama enggak dengan yang ada di contoh soalnya? Kita ke neraca saldo. Sama enggak? Oke. Ini tadi kita baru memasukkan transaksinya. Tapi kita belum tahu jumlah saldonya berapa. Caranya adalah yaitu kita pakai rumus if. Jika C7 debit lebih besar dari D7, maka C7 dikurangi D7 nilainya 0. Oke, udah jadi. Selanjutnya untuk yang kredit juga sama, cuma tinggal kebalikannya saja. Oke, kita kasih currency rupiah. Oke, kita buat di sini jumlah. Caranya kita sum saja. Oke, total debit kreditnya 135 juta. Oke, sama ya. Trial balance sudah selesai. Buku besar juga sudah selesai. Tetapi dalam buku besar ini kita tidak dapat melihat pengelompokannya. Kita bisanya melihat pengelompokannya lewat filter. Nah, gimana caranya untuk memudahkan kita melihat per akunnya? Bagaimana caranya? Oke, kita buat sheet baru di sini. Oke, kita kasih nama buku besar akun. Kasih nama di sini buku besar akun. Ini juga sama. Kita copy aja. Nah, oke. Jadi di sini nanti akan muncul nama akunnya sama nomor akunnya. Nama akun dan nomor akun. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Di sini kita buat di sini yaitu pilih akun. Pilih akun. Kita bisa memilih akun di sini. Kita kasih warna yang muncul aja. Oke. Kita bisa memilih akun di sini. Gimana caranya? Oke, jadi caranya kita validasi data di sini. Data validasi. Kita gunakan akun untuk sheet akun. Kita save. Nah, sudah keluar kan? Oke, kita coba pilih kas. Nah, gimana caranya menyamakan atau meletakkan nama ini sama dengan nama yang ada di sini, atau nama yang ada di buku besar ini sama dengan pilihan apa yang kita pilih di sini. Ini cukup kita pakai sama dengan A. Sudah selesai untuk nama akunnya. Kalau kita rubah piutang, oke, namanya juga berubah piutang. Selanjutnya, untuk nomor akunnya. Di sini kita akan pakai rumus VLOOKUP, yaitu melihat data.
Kita coba VLOOKUP. Mana yang mau kita lihat? Piutang, piutang usaha. Kita mengambil, dari sini kita bisa lihat search key. Ringnya, ringnya kita mengambil dari nomor akun, kemudian kolom yang kita ambil kolom berapa? Kolom kedua. Oke, kita coba. Oke, sudah keluar. Kita coba. Oke. Nah, oke. Sekarang nama sudah ada, nomor akun sudah ada. Bagaimana cara mengisinya? Sebelumnya, dalam buku besar ini, kita harus mengetahui jumlah total saldo sesuai yang ada di trial balance. Jadi total kas berapa, total piutang berapa, kita coba untuk menjumlahkannya. Sekarang kita coba membuat sehingga kita bisa tahu jumlah total masing-masing akun, masing-masing rekening. Caranya kita copy dulu ini ya. Sebelah sini, Ctrl V. Untuk nomor akun, data debit dan kredit, kita mengambilnya dari trial balance. Ini yang kita ambil, data yang kita ambil. Jadi, kita menggunakan rumus Februari. Apa yang kita pakai? Yang kita butuhkan apa? Nomor akun. Kenapa kita nggak pakai nama akun? Karena di sini kita akan memunculkan yaitu total. Jadi di sini ada total kas. Nah, nantinya akan muncul seperti itu. Tapi bagaimana dulu caranya ya? Kita coba membuat rumus untuk yang nomor akun dulu. Kita mengambil data Februari dari trial balance. Oke, query. Buka data yang kita ambil dari trial balance. Dari mana? A7. Kita blok semuanya. Selanjutnya query yang kita butuhkan yaitu kita butuh kolom A, kemudian C, kemudian D, E, F. A, E, F. A, C, D. A, C, D. Kita coba. Oke, sudah jadi. Kemudian nama akunnya, bagaimana kita menambahkan kalimat
atau kata total di depan nama akunnya. Jadi total kas, total peralatan. Bagaimana rumusnya? Kita akan menggunakan total VLOOKUP dan juga menambahkan kata total di depan nama akunnya. Jangan lupa tanda total spasi dan ketik lagi dan VLOOKUP E7. Mana yang akan kita lihat? E7. Nah, ini E7. Kemudian data yang kita ambil, ringnya kita mengambil dari trial balance. Nah, dari sini, nah, kita pakai absolute, F4. Nah, oke. Indeksnya 2, 6. Oke, jadi kita tinggal tarik aja. Nah, tanggalnya di sini kita tulis akhir bulan, ya, akhir bulan, setiap akhir bulan. Karena bulan September, 30 September 2019. Kita copy saja. Oke. Sudah, jadi kita sudah tahu total kasnya. Kita coba samakan. Kas. Berapa sih jumlah total kasnya? Sama dengan yang ada di trial balance. Oke, kita kembalikan lagi. Kita sekarang sudah tahu, sudah bisa mengetahui jumlah total buku besar debit dan kreditnya. Kita sudah tahu. Kita lanjutkan untuk membuat buku besar akunnya. Di dalam buku besar per akun ini, di sini nanti akan muncul yaitu semua pengelompokan kas. Termasuk nanti akan muncul juga kita munculkan jumlah total debit dan kreditnya. Jadi kita pakai rumusnya query lagi. Data yang kita ambil, kita mengambil buku besar. Kita mengambil buku besar ini. Buku besar A7. Yang besar semuanya kita ambil. Oke. Selanjutnya kita mengambil data dari ini, totalnya. Kurung total. Kurung sama. Selanjutnya kita coba keluarkan. Nah, ini yang keluar seperti ini, semuanya keluar.
yang dari buku besar dan juga totalnya. Ini total. Nah, sudah keluar semuanya. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kan kita pakai filter ya. Kalau ini kita menambahkan rumus di sini. Select. Jadi enggak? Oh, jadi keluar. Buku besar kita sudah selesai. Selanjutnya adalah ada transaksi penyesuaian data akhir bulan September, data penyesuaian. Kita lihat di sini jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Kita coba untuk mengentry ke aplikasi yang ada. Oke, ini ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, oke, kita buat. Kita ini itu jurnal penyesuaian. Untuk kodenya kita copy saja dari jurnal umum biasa. Sama. Rumusnya juga sama. Kita tinggal copy aja. Oke. Nih, tinggal ini aja. Sama. Nah. Kita rubah namanya jurnal penyesuaian. Oke, kita entry dulu. Tanggal 30 September. Untuk mengeceknya kita bisa pakai rumus seperti halnya yang ada di jurnal umum. Kita akan membuat neraca lajur atau worksheet, di mana neraca lajur ini akan menjadi dasar pada pembuatan laporan keuangan. Oke, kita akan menambahkan worksheet untuk neraca lajur. Neraca lajur. Kita copy aja.
aja biar cepat. Nah, oke, kita sudah siapkan kolom-kolomnya. Kita tinggal mengisi di sini nomor akun. Nomor akun di sini kita akan mengambil dari trial balance yang ada di sini. Ini sama kan? Nah, jadi kita menggunakan rumus dari trial balance. Kita mengambil ini saja. Nah, oh, B. Total. Sudah keluar semuanya. Di sini sudah jelaskan semuanya juga. Muncul semuanya ya, karena kita pakai rumus ini. Trial balance, data dari trial kita ambil semua dari 7 sampai F24. Padahal yang kita butuhkan hanya kolom A, B, E, dan F. Caranya bagaimana? Di sini kita pakai select kolom A yang kita butuhkan, B, E, dan F. Nah, sudah jadi. Data dari trial balance sudah masuk ke worksheet generasi lajur. Selanjutnya, data dari jurnal penyesuaian kita masukkan ke neraca lajur. Baik, untuk jurnal penyesuaian, kita coba mengambil data dari jurnal penyesuaian ini. Nah, kita pakai rumus sum if. Jurnal penyesuaian. Kita bersama yang nggak berubah, kemudian kriterianya yang dimasukkan kriteria adalah kas, selanjutnya sum range, jumlahnya, jumlah sumnya, sum range-nya. Oke, kita pakai kalau dari debit kita pakai yang di debit. Jangan lupa absolute. Oke, kita tinggal tarik aja. Nah, selanjutnya untuk
jumlah penyesuaian yang dikredit. Kita pakainya sama, pakai sum if juga, cuma yang debit tadi kita ganti kredit. Sum if ringnya sama ya, nih sama, nih ini sama juga ya, 135 6685 sama. Nah, satu menit selanjutnya kita akan menjumlahkan transaksi yang ada dengan jurnal penyesuaian yang ada, sehingga nanti akan terbentuk yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Itu kita menggunakan rumus if jika C7 ditambah D7 kurung tutup lebih dari nilainya lebih dari D7 ditambah F7. Ini pakai tanda kurung ya, tanda kurung di sini, tutup di sini. Maka kita buka lagi kurungnya, C7 dikurangi ditambah E7 jurnal penyesuaian debit dikurangi transaksi kredit dikurangi lagi jurnal penyesuaian kredit, tutup. Kita coba. Ini sudah keluar angkanya. Selanjutnya untuk yang kredit juga sama, hanya kebalikan dari debit. Oke, sama. Nah, kita tinggal melanjutkan ke rugi laba. Rugi laba di sini hanya akun yang bernomor awal 4 dan 5 yang masuk ke akun rugi laba, yaitu pendapatan dan beban. Untuk kode akun depan 1, 2, dan 3 itu tidak akan masuk di rugi laba. Jadi caranya di sini kita pakai rumus if left. If left yaitu jika yang kita perlukan hanya angka atau banyak bagian kiri saja. Kita coba if left
Lah, terus ini nama aku satu di bagian paling kiri, nomor satu di bagian paling kiri maksudnya itu tidak sama dengan 4 kalau dia yang data yang diambil adalah G. Namanya abaikan. Sekarang ini dia, ini pakai titik koma. Oke, masuk nggak yang angka 4? Oke, ini beban-beban sudah masuk semuanya. Nah, selanjutnya untuk bagian kredit kita pakai rumus yang sama. Oke, sudah masuk semua. Nah, kita sum. Nah, di sini ada selisih antara debit dan kredit. Nah, jika bagian kreditnya lebih banyak atau lebih besar daripada debit, itu merupakan laba. Tetapi sebaliknya, jika bagian debit lebih besar dari kredit, maka itu disebut rugi. Karena di sini bagian kredit lebih besar dari debit, maka ini laba. Kita rumuskan biasa manual. Sekarang kita tambahkan apakah sama debit atau kreditnya. Sama dengan sum. Kurung tutup. Nah, tinggal kita tarik. Oke, sama. Sekarang kita tinggal mengisi ke ini neraca. Neraca, apa saja yang ada di neraca berupa aset, utang, dan ekuitas. Kita sama menggunakan rumus yang digunakan untuk rugi laba. Tapi karena kita angkanya yang kita ganti saja, kalau di sini angka 4, kalau di neraca tidak sama dengan lebih dari 3. Kita coba dengan untuk stringnya 0, 1, dengan 3. Maka kredit debit kita pakainya neraca saldo setelah penyesuaian di debit. Kita tarik aja. Muncul. Untuk yang kredit juga sama, kebalikannya
kita oke. Jadi di sini kita oke sama. Oke, kita rapikan. Baik, neraca lajur sudah selesai. Pada dasarnya, dengan selesainya neraca lajur, kita sudah menyelesaikan semua transaksi keuangan yang ada. Misalnya, untuk laporan rugi laba, kita hanya mengambil apa yang ada di kolom rugi laba ini. Untuk kita buat menjadi laporan rugi laba. Selanjutnya, untuk neraca juga kita hanya mengambil yang ada di kolom neraca saja. Baik, kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan. Oke, kita rename di sini. Laporan keuangan. Pertama kita akan membuat yaitu laporan laba rugi. Oke, kita copy aja. Ya. Kita copy-nya saja. Nah, kita copy. Komponen apa saja yang ada di laporan laba rugi yaitu pendapatan. Nomor akun pendapatan kita bisa mengambil dari neraca lajur. Di sini pendapatan kita pakai angka 401. 401. Namanya apa untuk kode 401? Untuk lebih memudahkan, kita cuma pakai lookup saja. Jadi kita pakai lookup pendapatan pen-nya kita pakai di neraca lajur. Nah, ini. Oke, jangan lupa kita pakaikan absolut. Kemudian indeksnya 2, karena nama akun di kolom nomor 2. Oke, jadi pendapatan jasa. Baik, lalu nilainya, berapa nilainya untuk pendapatan jasa? Sama kita pakai VLOOKUP saja, ini tinggal kita copy di sini. Nah, ini kita pakai A9. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah nilainya. Nilainya dalam neraca lajur berada di kolom berapa untuk pendapatan. Untuk pendapatan di dalam kolom rugi laba, dia berada di kolom C, yaitu 10. Jadi di sini kita ganti 10. Oke, keluar. Selanjutnya jumlahkan aja untuk total pendapatan. Nah, selanjutnya ada item beban. Beban ini mengurangi pendapatan.
Nomor akun yang digunakan yaitu dengan kode 5. Kita tinggal copy saja dari sini. Kita copy ke sini. Untuk namanya, kita mengambil rumus yang sama dengan pendapatan. Sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Nah, ketemu labanya sekian. Laporan laba rugi sudah selesai. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ekuitas. Apa saja? Kode 301. Kita copy saja rumusnya di sini. Oke, modal akhir sudah diketahui. Selanjutnya kita membuat neraca. Laporan neraca kita copy saja dari sini. Apakah item yang ada di neraca? Kita lihat di sini. Oke, ada aset, liabilities, dan ekuitas. Di sini kita buat aset. Total aset lancar. Aset lancar. Kemudian di sini ada aset tetap. Apa saja aset tetapnya? Kita bisa melihat di sini, mengidentifikasinya dari kode akun yang dibuat. Di sini sudah ketemu total aset yang dimiliki, yaitu jumlah dari aset lancar dan aset tetap. Nah, sudah ketemu untuk neracanya. Selanjutnya liabilitas. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas. Di sini total liabilitas. Ekuitas di sini yaitu berupa modal. Karena di sini sudah ada laporan perubahan ekuitas, maka modal yang dicantumkan di neraca adalah modal akhir dalam laporan perubahan ekuitas. Kita copy saja. Total liabilitas dan ekuitas.
Oke, sama. Sudah kan? Laporan keuangan sudah selesai. Artinya dengan kita selesai membuat neraca, maka laporan keuangan bulan September sudah selesai. Kita cek apakah sama dengan contoh soalnya. 67.480 untuk total asetnya. Oke, sama. Oke. Baik, demikian video presentasi langkah-langkah pembuatan aplikasi keuangan sederhana. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.